Orang nggak melihat kita. Seperti kita itu tertutup. Seperti kita itu berpakaian. Wa nauma subatan, sedangkan tidur menjadi istirahat bagi kita. Dan istirahat yang paling nikmat, istirahat yang paling enak adalah dengan cara tidur. Wa ja'alan nahara nusyura, dan Allah jadikan juga waktu siang untuk kita bangun berusaha mencari nafkah. Ini berarti dari sini ada waktu-waktu yang memang Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya dan kita disuruh untuk memanfaatkan. Makanya di sini untuk poin yang pertama yaitu tentang pentingnya waktu dan kewajiban kita untuk menjaga waktu tersebut. Kita perlu menyadari bahwasanya yang namanya waktu itu adalah umur manusia hidup di dunia ini. Jadi umur kita di dunia ini adalah waktu yang Allah berikan kepada kita. Dan umur yang Allah berikan kepada kita ini adalah harta pokok kita yang ini harus kita jaga. Harus kita itu benar-benar menjaganya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah di dalam Al-Qur'an di banyak ayat. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama waktu. Ya, Allah bersumpah dengan menggunakan waktu. Kita ambil contoh di banyak sekali sumpah-sumpah Allah yang Allah bersumpah dengan nama waktu. Yaitu wal asri, ini yang paling masyhur nih. Dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal asri, demi masa, demi waktu, atau kadang mengartikan demi waktu asar. Tapi intinya al-asr itu masa gitu, waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Ini ayat yang pertama tadi Allah mengatakan wal asri, demi masa. Ayat yang lain surat Al-Fajr. Dari ayat yang pertama Allah mengatakan wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Wal fajri, demi waktu fajar, walayalin asr, dan demi malam-malam yang 10, wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil, wal laili idza yasr, dan demi malam ketika berlalu. Nih, dalam surat Al-Fajr ini Allah bersumpah dengan 3 waktu. Pertama wal fajri, demi waktu fajar. Waktu fajar Allah jadikan sebagai sumpah. Juga walayalin ashr, malam-malam yang 10. Kemudian di ayat yang keempat tadi walaili idza yasr, dan demi malam ketika sudah berlalu. Ini Allah menyebut waktu dijadikan oleh Allah sebagai sumpah. Ayat yang lain surat Asy-Syams, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Di ayat yang ketiga dan keempat dari surat Asy-Syams, wan nahari idza jallaha, demi waktu siang yang menampakkannya, wal laili idza yaghshaha, dan demi waktu malam yang menutupinya, menutupi matahari. Tadi waktu siang menampakkan matahari, waktu malam menutupi matahari. Allah bersumpah dengan 2 waktu, yaitu waktu malam, waktu siang, dan waktu malam. Di dalam surat Al-Lail juga ada. Lalu surat Ad-Duha juga waktu duha. Wad-duha wal-laili idza saja. Demi waktu duha dan juga demi malam ketika telah gelap gulita. Serta masih banyak ayat-ayat yang lain, ya, yang intinya
Allah bersumpah dengan waktu yang menunjukkan pertama, agungnya waktu tersebut. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama waktu tadi, contohnya wal asr, wal fajr, wad duha dan lain sebagainya, ini kan Allah bersumpah dengan mengatasnamakan waktu, menunjukkan agungnya waktu tersebut. Karena apa? Karena digunakan oleh Allah untuk bersumpah. Karena Allah tidak akan pernah bersumpah dengan makhluknya kecuali karena makhluk tersebut punya kedudukan. Makanya ketika kita itu bersumpah dengan selain Allah, itu hukumnya syirik, nggak boleh. Karena apa? Karena ketika kita bersumpah dengan selain Allah, ada sisi pengagungan kepada yang kita jadikan sumpah tadi. Meskipun dalam hal ini Allah bersumpah dengan makhluknya, itu boleh-boleh saja. Tapi maksudnya makhluk yang Allah jadikan sebagai sumpah, contohnya tadi wal asr, wal fajr, wad duha. Ini menunjukkan waktu-waktu tersebut punya kedudukan di sisi Allah. Ini pertama. Yang kedua, juga menunjukkan betapa pentingnya waktu agar kita memperhatikan waktu-waktu tersebut, terutama waktu yang kita jalani setiap saatnya. Ini maksudnya dari sumpah-sumpah tadi. Maksud pertama tadi keagungan waktu karena dijadikan sebagai sumpah. Yang kedua, agar kita itu memperhatikan waktu. Keagungan yang Allah berikan kepada waktu-waktu tadi, itu supaya kita juga memperhatikan. Itu ada maksud di situ. Bukan hanya sekedar kita mendengar Allah bersumpah. Ya, demi langit, demi bumi dan lain sebagainya, termasuk demi waktu fajar, demi waktu asar, demi waktu duha dan lainnya. Maksudnya dalam hal ini kita harus memperhatikan masalah waktu. Ini ayat-ayat yang menerangkan tentang masalah sumpah, maksudnya adalah menunjukkan agungnya waktu-waktu yang Allah jadikan sebagai sumpah. Kemudian melihat hadis yang ada. Hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Dari hadis yang Abu Barzah Al-Aslami, yang hadis ini dinyatakan hadis yang hasan sahih. Beliau mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Kata Nabi SAW, tidak akan bergeser kedua kaki hamba nanti pada hari kiamat. Jadi kaki kita nanti itu tidak akan bergeser ketika kita itu dikumpulkan oleh Allah. Kedua kaki kita tidak akan bergeser sampai ditanya terlebih dahulu dan kita harus menyiapkan jawaban. Pertanyaan tentang apa? An umrihi fima afnah. Tentang umurnya. Untuk apa dia habiskan umurnya. Itu kita harus punya jawaban nanti. Kalau jawabannya memuaskan, ini sebuah keberuntungan. Tapi kalau jawabannya enggak memuaskan, umurku aku gunakan untuk foya-foya, naudzubillah. Umurku aku gunakan untuk hal yang sia-sia, wala'iyadzubillah. Ini akan ditanya oleh Allah. Wa an ilmihi fima fa'al, dan juga tentang ilmunya. Untuk apa dia lakukan ilmu tersebut? Apa yang telah dia amalkan dengan ilmunya tersebut. Wa an malihi, untuk pertanyaan harta. Tentang hartanya ada dua pertanyaan. Min ainak tasabahu wa fima anfaqah. Dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia belanjakan. Wa an jismihi, tentang tubuhnya, jasmaninya. Fima ablah, untuk apa dia gunakan. Tubuhnya yang segede ini, itu digunakan untuk apa? Itu nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang berkaitan dengan waktu, yaitu tadi tentang umur. Umur itu tadi, ya,
Umur itu adalah waktu yang dijalani oleh manusia dalam hidup ini. Kan namanya umur. Makanya kalau sekarang orang ditanya, umurnya berapa? Nah, maksudnya apa? Yaitu waktu yang sudah dijalani oleh orang tersebut. Itu namanya umur kan? Ketika kita tanya kepada seseorang, umurmu berapa? Maksudnya apa? Waktu yang telah dijalani oleh dia. Maka nanti kita akan ditanya, apakah kita habiskan umur kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya untuk maksiat? Waliyadzubillah. Atau barangkali ada orang yang menghabiskan umurnya hanya untuk tidur atau hal-hal yang tidak manfaat. Ini juga nanti akan menjadi penyesalan. Ini yang berkaitan dengan waktu, pertanyaan tentang umur. Waktu di mana kita hidup di dunia ini. Itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadis yang kedua, hadis yang masyhur. Hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi dan lainnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia pada kedua nikmat tersebut tertipu. Ya, dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu karenanya. Apa dua nikmat ini? Yaitu as-sihhatu wal faragh, waktu sehat dan waktu luang. Kedua nikmat ini seringnya kalau kita itu perhatikan diri kita ya masing-masing, itu insya Allah dua nikmat ini berkumpul pada diri kita. Kita ya sehat, kita ya punya waktu, kan gitu. Coba sekarang, dua waktu ini atau dua nikmat ini kan sering ada. Sehat, ya. Kita tanya kepada diri kita, lebih banyak sehatnya atau sakit? Pasti lebih banyak sehat. Lebih banyak waktu luang atau terus bekerja? Lebih banyak waktu luang. Berarti dua nikmat ini sering berkumpul dalam diri manusia, tetapi kadang tidak dimanfaatkan untuk berinteraksi, bermuamalah dengan Allah. Kalau orang memanfaatkan kedua waktu ini berinteraksi dengan Allah, yaitu dengan beriman kepadanya, menambah amal saleh, dan ini sebagai suatu keharusan. Harusnya seorang mukmin itu seperti itu. Dengan dua nikmat ini, nikmat sehat dan waktu luang. Dikala sehat, perbanyak amal saleh. Dikala orang mengalami waktu luang, juga perbanyak amal saleh. Kenapa? Allah mengatakan, "Fa'idha faragta fansub." Jika kamu sudah selesai dari satu urusan, maka kerjakan urusan yang lain. Tapi ternyata sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, kebanyakan manusia itu tertipu. Maghbun di sini tertipu maksudnya merugi gitu. Kalau orang berdagang merugi. Kenapa? Karena dia punya modal, tapi dia jual modal itu, ya barang tadi, malah modal saja nggak balik. Itu kan namanya rugi. Dan kita sama. Kita diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dimanfaatkan. Tapi karena tidak dimanfaatkan, tidak dikembangkan untuk ketaatan kepada Allah, maka kita pun termasuk orang yang merugi nih. Tertipu di sini. Dan ini hadis insyaallah sering kita dengar. Termasuk hadis yang ketiga, yaitu hadis riwayat Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi disahihkan oleh Al-Albani. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara yang lain. Nah, salah satu dari 5 perkara ini yang berkaitan dengan masalah waktu, yaitu Nabi mengatakan, "Wa faraghaka qabla syughlik." Dan waktu luangmu sebelum datang kesibukanmu, itu manfaatkan. Serta wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum matimu. Karena itu waktu. Karena itu modal untukmu dalam hidup ini. Karena ini umur.
Makanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menerima alasan lagi. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah tidak memaafkan makhluknya. Bagi siapa? Kalau orang itu sudah diberi umur yang panjang, yang harusnya dia sudah mengambil ibrah darinya, terutama orang yang sudah mencapai umur 60 tahun. Allah mengatakan dalam surat Fatir ayat yang ke-37, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami telah memberikan umur kepada kalian yang seharusnya orang yang mau mengambil pelajaran, dia akan mengambil pelajaran. Itu maksudnya berapa tahun? 60 tahun nih. Sampai Nabi mengatakan, a'darallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balaghahu sittina sana. Kata Nabi, Allah sudah tidak menerima udzur. Allah sudah tidak menerima alasan, atau dengan kata lain, Allah sudah tidak memaafkan seorang hamba yang telah Allah berikan penundaan ajalnya sehingga Allah sampaikan dia mencapai umur 60 tahun. Maksudnya, kalau orang sudah umurnya 60 tahun lebih, kok dia tidak sadar-sadar, dia tidak memanfaatkan waktu dengan baik, berarti Allah sudah tidak terima lagi. Kenapa sih kok umur 60 tahun? Perhatikan. Pertama, umur umatnya Nabi Muhammad itu kan kira-kira 60-an. 60 sampai 70 kan gitu. Dan sekarang rata-rata kalau 60-an berarti kan 60 sudah mau mati kan gitu. Harusnya kalau sudah 60 ini sudah umur yang merupakan umur yang sudah mendekati kepada kematian. Ini kok orang gak sadar-sadar, maka pantas Allah tidak terima alasan. Yang kedua, orang ketika umurnya 60 tahun, itu dari segi fisik itu sudah banyak yang harusnya dia ambil ibrah. Di saat rambutnya sudah mulai beruban. Coba, uban itu maksudnya apa? Uban itu maksudnya menunjukkan orang itu tua kan? Ya. Apa ada orang yang rambutnya hitam terus ya sampai meninggal dunia? Misalnya karena kalau meninggal dunia masih muda ya. Sampai umur 60-70 orang itu pasti berubah. Itu sudah sunnatullah. Meskipun mungkin ada kelainan barangkali hitam terus mungkin tapi ya. Tapi jarang. Rata-rata manusia umur sudah 60 tahun rambutnya sudah berubah. Terus fungsi anggota tubuhnya sudah banyak yang mengalami penurunan. Giginya sudah mulai banyak yang copot. Ya, penglihatannya sudah mulai kabur. Pendengarannya juga sudah lamur gitu ya. Terus ya, dari segi fisik juga sudah tidak kuat seperti ketika masih muda. Nah, yang seperti itu juga harusnya menjadi ibrah. Ini orang enggak sadar-sadar, makanya sampai Nabi mengatakan a'darallah. Allah sudah enggak menerima alasan lagi. Karena dia sudah diberi rambu-rambu yang banyak gitu. Begini coba Bu. Kalau kita itu melanggar, misal ini di depan kita, ini jalur searah. Lalu di situ ada tanda rambu-rambunya. Ini di depan kita jalur searah, kita itu nggak bisa masuk. Misalnya ya di depan kita itu pertigaan. Kita dari salah satu arah ini. Tinggal ke kanan atau ke kiri. Tapi ternyata ini misal, yang seringnya ke kanan itu nggak boleh. Kenapa? Itu searah. Ya misalnya kalau kita itu menghadap ke timur, ya itu dari selatan satu arah. Bolehnya kita itu ke utara. Kan kita banyak jumpa ya, apalagi ya di Kebumen ini banyak yang satu arah sekarang. Kalau kita itu
masuk menentang arah dan sudah ada rambu-rambunya. Ya, sudah ada rambu-rambunya. Ini nggak boleh kita itu ke kanan, bolehnya ke kiri, karena ke kanan itu satu arah. Dan ada rambu-rambunya. Lalu kita tetap nyelonong saja. Lalu polisinya itu misalnya menangkap kita, ya, polisinya itu memberhentikan kita. Salah nggak dia? Nggak salah. Kenapa? Sudah ada rambu-rambunya. Nah sekarang, kalau manusia saja nggak disalahkan, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak hanya memberikan satu rambu-rambu, banyak sekali rambu-rambunya. Ternyata orang ini nggak sadar-sadar, ya pantas Allah nggak terima lagi alasan. Kalau dia beralasan dengan berbagai macam, Allah nggak terima. Kenapa? Sudah banyak sekali rambu-rambu yang harusnya mengingatkan dia. Terutama ketika orang sudah mencapai usia 60 tahun. Nabi Abu Bakar, sahabat Umar, itu umurnya 60-an tahun. Ya, Nabi itu umur 63 tahun, sahabat Abu Bakar 63 tahun. Kalau Umar lebih panjang dikit. Tapi mereka umurnya segitu gitu loh. Ini Nabi dan sahabatnya. Kemudian di masyarakat kita juga banyak yang rata-rata umurnya 60-70 kan gitu. Karena memang Nabi sudah menyatakan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa qalla man yajuzu dzalik. Umur umatku itu rata-rata antara 60-an sampai 70-an tahun. Dan kata Nabi, sedikit orang yang melewati dari waktu itu. Sedikit gitu. Maka kalau sudah 60 tahun kok dia belum sadar, Allah nggak terima. Makanya kata Ibnul Jauzi, kata beliau, seyogianya, seharusnya seorang itu menyadari betapa mulianya waktu yang Allah berikan kepada dirinya. Betapa berharganya waktu yang Allah berikan kepadanya. Kalau orang menyadari itu, dia tidak akan pernah menyia-nyiakan meskipun sesaat. Kalau dia sadar gitu ya. Meskipun sesaat dia tidak akan menyia-nyiakan kecuali untuk bertaqarrub kepada Allah. Kalau dia sadar, dia akan melakukan yang paling afdol sebelum yang afdol. Baik berupa amalan atau ucapan. Dan supaya niat-niatnya itu selalu tegak untuk melakukan kebaikan tanpa ada sisi kelemahan. Dengan sekiranya tidak lemah untuk memulai amalan. Ini kata Ibnul Jauzi. Kemudian juga kata Ibnul Qayyim bahwasanya wa waqtul insan huwa umruhu fil haqiqah. Waktu yang Allah berikan kepada manusia itu adalah umurnya pada dasarnya. Pada hakikatnya. Dan yang namanya umur madatu hayatihi al-abadiyah fin na'imil muqim. Yang namanya umurnya itu adalah unsur kehidupan yang abadi di dalam kenikmatan yang abadi pula. Maksudnya gimana? Coba sekarang. Umur kita yang Allah berikan kepada kita sekarang, ini karena kan kita di dunia cuma beramal kan gitu. Hari esok setelah dunia ini kita cuma hanya mendapatkan hisab. Berarti yang menentukan kapan? Ya sekarang gitu. Makanya dikatakan tadi bahwasanya umur yang Allah berikan kepada manusia itu unsur untuk kehidupan abadinya setelah dunia ini. Tapi kalau sekarang sebaliknya, itu juga menjadi unsur kehidupan yang sempit di dalam adab yang pedih di neraka. Maka sekarang ini umur yang Allah berikan kepada kita ini hakikat yang akan menjadikan kita itu bahagia di akhirat atau sebaliknya. Yang umur ini dikatakan yamurru marra sahab, kata Ibnul Qayyim, umur ini terus berjalan. Dan kita sadari kan, terus berjalan. Maka barang siapa yang waktunya untuk Allah, bersama Allah, berarti hidupnya hanya untuk Allah, umurnya hanya untuk Allah, maka dia itu tidak akan dihisab dari kehidupannya.
Tapi kalau sebaliknya, kalau dia gunakan waktunya untuk hal yang sifatnya kelalaian, kealpaan, tidak beramal sama sekali, hanya berangan-angan, maka khairu ma qata'ahu bihi naumu wal batalah. Yang dia lakukan hanya tidur dan pengangguran, maka kematian orang ini lebih baik dibanding hidupnya. Lah kalau sekarang orang itu hidupnya hanya untuk tidur, hanya untuk pengangguran, mending mati gitu. Nih, kata Al-Hasan Al-Basri, ya ibna Adam innama anta ayyamun kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Kata Al-Hasan Al-Basri, ya ibna Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, innama anta ayyam, sesungguhnya engkau ini adalah ayyamun, beberapa hari. Maksudnya kamu itu tinggal di dunia ini kan beberapa hari. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Setiap kali berlalu hari berarti berlalu sebagian dari dirimu. Jadi gini, kita itu kalau bertambah umur kita, hakikatnya apa? Hakikatnya berkurang kan gitu, berlalu dari diri kita. Jadi misalnya kayak kemarin Ibu, ketika banyak orang itu bergembira merayakan tahun baru. Kan mungkin banyak orang yang bergembira, apalagi di Kebumen. Banyak orang yang bergembira ketika merayakan tahun baru. Ini kan aneh. Mereka tidak sadar bahwa waktu kita itu justru berkurang. Yang harusnya kalau orang menyadari waktu itu berkurang, harusnya bersedih. Loh sekarang, bolehlah umur kita itu bertambah, tapi kan jatah yang Allah berikan kepada kita berarti berkurang. Harusnya kita sedih, harusnya kita nangis, tapi malah banyak bergembira. Aneh kan? Karena orang itu tidak memikirkan bahwasanya justru semakin bertambah hari, bertambah waktu, pergantian tahun, itu berarti kan jatah kita semakin berkurang gitu. Harusnya kita sedih, bukan malah bergembira. Sama seperti kadang ada orang yang mungkin mengadakan ulang tahun lah. Dengan bangganya dia ulang tahun yang kesekian puluh misalnya. Berulang tahun dia. Padahal maksudnya apa? Maksudnya waktunya itu sudah berkurang terus. Ini mereka malah bergembira. Ini yang harus kita sadari. Merasa saya bisa mencapai umur sekian misalnya. Kan mungkin seperti itu kadang. Maka berbahagia. Jangan berbahagia, justru malah bersedih. Kenapa? Kita itu semuanya itu sudah ditentukan waktunya. Umur kita itu sudah ditentukan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin berjalan terus tadi tamurru marras sahab. Waktu ini berjalan seperti berjalannya awan, terus begitu kan, bergerak terus. Dan kita sadari terus hidup ini berputar gitu. Makanya harusnya kita itu menyadari berarti waktu kita itu berkurang, bukan bertambah. Dan harusnya kita itu bersedih, bukan bergembira. Makanya kata seorang penyair, yasurrul mar'u ma dhahabal layali wa kana dhahabuhunna lahu dhahaba. Yasurrul mar'u ma dhahabal layali. Seseorang bersenang-senang, bergembira ketika malam-malam berlalu. Ketika waktu-waktu malam itu berlalu, orang itu senang. Padahal wa kana dhahabuhunna lahu dhahaban. Padahal berlalunya malam itu berarti dirinya juga berlalu. Berlalu malam terus berarti kan kita juga berlalu, sama saja. Berarti kita itu termasuk, coba kita perhatikan saja. Dari kekanak-kanakan, terus mulai beranjak ke dewasa, kemudian sudah mulai tua gitu ya. Kan gak mungkin balik lagi ke kanak-kanakan lagi, lalu menjadi dewasa lagi. Tidak, kita itu semakin tua dan semakin lemah.
Maka kalau sudah semakin lemah berarti memang kita sudah berhak untuk meninggalkan dunia ini. Itu yang harusnya dipikirkan oleh setiap manusia, terutama seorang muslim. Ini poin pertama, tentang pentingnya waktu dan juga kewajiban kita untuk menjaga waktu tersebut. Lalu yang kedua, poin yang kedua, at-tahdhiru minat tafriti fil umuri wa ida'atil waqti. Poin yang kedua yaitu tentang peringatan agar jangan sampai orang itu mengabaikan umurnya dan menyia-nyiakan waktunya, jangan. Kenapa? Tadi sudah diterangkan bahwa umur manusia itu sudah ditentukan ajalnya oleh Allah. Sudah ditentukan oleh Allah. Maka tidak ada orang yang hidup terus. Kan nggak ada yang bisa kita lihat kan ya. Tidak ada orang yang hidup terus. Allah sudah tetapkan hidup kita. Bahkan malaikat yang disuruh mencatatnya, wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa syaqiyun aw sa'id. Telah dicatat rizkinya, dicatat pula amalnya, ya, dicatat pula ajalnya, kemudian dicatat amalnya, dan dicatat apakah dia bahagia atau celaka. Itu sudah dicatat semuanya. Maka kita jangan sia-siakan. Dan tadi umur umat ini pendek gitu. Jangan bayangkan dengan umat-umat dahulu. Umat-umat dahulu ada yang 1000 tahun. Kalau kita nggak ada. 100 saja sudah sangat jarang kita temukan di dunia ini. Maka kalau orang menyadari yang seperti ini, orang akan menyadari bahwasanya umur manusia itu terbatas, terbilang gitu. Saat-saat yang atau waktu-waktu yang dijalani juga terbatas. Nafas-nafasnya juga dihitung. Setiap kali waktu itu berlalu, kalau sekarang seorang itu ketika waktu berlalu tanpa disertai dengan amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, berarti dia merugi. Karena tadi dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Ini empat-empatnya harus dimiliki. Kalau cuma baru sekedar aman wa amilus shalihat belum cukup. Supaya kita terhindar dari yang namanya khusr atau kerugian. Makanya sekali lagi ini peringatan bagi kita agar kita itu tidak mengabaikan umur. Jangan kita itu sia-siakan waktu kita. Tadi Nabi sudah menyatakan nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu pada kedua nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Dan ingat, semua manusia itu diberi modal oleh Allah untuk hidup. Tinggal dia itu ya mau menyelamatkan dirinya atau malah membinasakan dirinya. Semua kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita jual apa? Yang kita jual diri kita, termasuk umur kita. Yang akan kita dapatkan apa? Kenikmatan surga. Kalau kita itu berusaha menyelamatkan diri kita. Tapi kalau membinasakannya ya sudah. Ini berarti kita itu termasuk orang-orang yang merugi. Makanya di sini dikatakan sangat jauh sekali antara seorang yang memerdekakan dirinya dengan memanfaatkan umurnya dan waktunya untuk beramal saleh serta hal-hal yang bermanfaat. Ini satu sisi. Orang yang menyelamatkan dirinya dengan memanfaatkan umur dan waktunya dengan beramal saleh. Di sisi yang lain, orang yang menyia-nyiakan dirinya dengan cara menyepelekan, mengabaikannya dalam urusan umurnya, menyia-nyiakan waktunya untuk banyak bermain, bersenda-gurau, kelalaian, dan bahkan hal-hal yang menimbulkan mudarat untuknya.
Kata Yahya bin Mu'ad, ini nasihat yang sangat bagus. Kata beliau, idha'atul waqti asyaddu minal maut. Li'anna idha'atul waqti inqita'un 'anil haq wal mautu inqita'un 'anil khalq. Kata Yahya bin Mu'ad, menyia-nyiakan waktu itu lebih parah dari kematian. Ulang ini. Idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih parah dari mati. Kenapa sih? Li'anna idha'atul waqti inqita'un 'anil haq. Karena yang namanya idha'atul waqti, ini orang berarti dia terputus dari kebenaran. Orang yang menyia-nyiakan waktu berarti kan dia tidak mendapatkan kebenaran. Sedangkan wal mautu inqita'un 'anil khalq, sedangkan kematian dia cuma terputus hubungannya dengan makhluk gitu. Tapi dia terputus dari kebenaran tidak, belum tentu. Ini kalau orang itu menyia-nyiakan waktu, lebih parah dari sekedar menyia-nyiakan orang yang menyia-nyiakan waktu itu lebih parah dari kematian. Kalau orang mati, dia pisah dari apa? Dari sesama makhluk ini. Pisah dari bumi ini, pisah dari keluarganya, kan gitu. Dia cuma sekedar pisah. Tapi kalau orang menyia-nyiakan waktu, justru malah dia pisah menjauh dari kebenaran. Dan ini yang berbahaya. Waqad qila, dan juga ada yang mengatakan al-ayyamu salasah, hari itu dibagi menjadi 3. Hari-hari yang dijalani oleh manusia itu dibagi menjadi 3, yaitu pertama amsi, waktu kemarin. Yang waktu kemarin berarti qad madha bima fi, telah berlalu dengan apa yang ada di dalamnya. Ya, namanya waktu kemarin kan sudah berlalu dengan segala macam yang ada di dalam waktu tersebut. Lalu waktu yang kedua, huwa ghadan la'allaka la tudriku. Dan waktu yang kedua, besok mungkin kamu tidak menjumpainya, kan gitu. Wa innama huwa yaumik, berarti sekarang tinggal yang ketiga, yaitu harimu sekarang ini, maka bersungguh-sungguhlah menggunakan waktumu tersebut, yaitu hari ini tadi. Berarti ini sekarang coba kita pikir-pikirkan ya. Waktu itu dibagi menjadi 3. Waktu kemarin, ya, yang namanya waktu kemarin itu kan sudah berlalu, nggak bisa diulang, nggak akan bisa diulang. Coba saja kalender Bu, misalnya Bu, kalendernya diundur lagi bisa nggak? Ya nggak bisa. Dia juga nggak bisa, diundur juga nggak bisa, kan gitu. Meskipun mungkin ada orang yang menganggap dia itu bisa mengatur waktu, nggak ada ceritanya. Itu cuma khayalan saja. Ini waktu kemarin sudah berlalu dengan segala macam yang ada di dalamnya. Lalu yang kedua, waktu esok. Waktu esok itu tidak ada yang tahu, tetapi ya semoga kamu bisa menjumpainya. Nah, yang ketiga, hari ini nih. Maka berarti bersungguh-sungguhlah memanfaatkan hari ini. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan di dalam kitabnya Ghidha'ul Albab fi Syarhi Mandumatil Adab. Imam Asy-Syafi'i mengatakan idza marra bi yaumun lam astafid hudan walam aktasib ilman famadaka min umri. Jika berlalu pada diriku sehari dan aku tidak bisa mengambil manfaat berupa petunjuk, aku tidak bisa mengambil petunjuk, maka walam aktasib ilman, serta aku juga tidak mendapatkan ilmu, famadaka min umri, maka itu bukan umurku. Ini kata Imam Syafi'i. Itu bukan umurku itu kalau sudah aku tidak bisa menjumpai hariku ini. Yaitu untuk hal-hal yang sifatnya manfaat. Lanjut lagi. Dikatakan mahbubul yaum yaqubuhul makruh ghadan.
Sesuatu yang dicintai sekarang itu akibatnya nanti atau yang akan datang itu akan dibenci. Dan sesuatu yang dibenci sekarang maka akibatnya atau kesudahannya yaitu menjadi sesuatu yang dicintai esok. Maksudnya gimana? Nah, coba gabungkan dengan hadis Nabi SAW bahwa banyak hal-hal yang kita sukai sekarang, tapi akibatnya nanti sesuatu yang akan menjerumuskan kita kepada neraka. Karena Nabi SAW mengatakan, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bisyahawat. Surga itu ditutupi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang tidak disukai. Nah, sekarang di sini tadi dicocokkan. Mahbubul yaum yaqubuhul makruhu hadan. Sesuatu yang disukai sekarang itu nanti akibatnya adalah perkara yang tidak disukai besok. Dan tadi sekarang orang yang sudah menyadari surga itu dihias-hiasi dengan sesuatu yang gak disukai. Yang namanya orang itu taklim, Bu, itu kan rasanya malas coba. Dari rumah, aduh, jangan-jangan hujan. Sudah pikirannya itu macam-macam. Aduh, nanti hujan gimana? Nggak punya payung. Kemudian pikirannya lagi, nanti kalau di sana ngantuk juga gimana? Kemudian ditambah lagi, semacam-macam kan gitu. Pikirannya itu, bahkan ketika duduk saja sudah pikirannya kemana-mana. Karena memang itu sesuatu yang nggak disukai. Coba panjangan, Bu. Kalau misalnya ketontonan yang disukai gitu ya. Oh, nggak mikir mau hujan, mau apa itu nggak dipikir. Kenapa? Disukai. Tetapi akibatnya, sesuatu yang disukai hari ini, akibatnya nanti tidak disukai. Kenapa? Karena surga itu banyak yang tidak disukai. Tapi nanti akibatnya, sesuatu yang pasti kita sukai. Sebaliknya neraka, sesuatu yang kita sukai, tapi nanti banyak yang tidak kita sukai. Maka keuntungan terbesar di dunia ini jika kita manfaatkan diri kita setiap waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat, terutama manfaat nanti di akhirat. Kalau orang yang berakal, dia tidak akan menjual surga hanya untuk mendapatkan kesenangan sesaat. Orang yang berakal justru dia jual kesenangan sekarang ini, saya nggak mau bersenang-senang lah. Kenapa? Untuk meraih surga nanti. Ya, orang sholat apa ada yang senang kecuali kalau dia itu sudah seperti Nabi SAW. Yang namanya sholat itu berat. Wa innaha, kata Allah sudah menyatakan, wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Sesungguhnya sholat itu dirasakan berat gitu. Tapi dia merasa bersenang-senang atau beribadah. Kalau dia sekarang jual kesenangannya, senang nanti. Yang penting saya mau beribadah. Berarti dia jual kesenangannya untuk mendapatkan surganya Allah. Ini baru orang yang berakal. Orang yang berakal tidak akan menjual surga untuk kesenangannya. Tapi sebaliknya, dia jual kesenangannya untuk meraih surga. Nggak dapat kesenangan, nggak apa-apa lah. Yang penting nanti di surga bisa mendapatkan kesenangan. Nah ini. Maka faktor terbesar yang menjadikan kaum muslimin itu mengalami kemunduran ialah karena tidak mengenal waktu. Kalau kaum muslimin itu memanfaatkan waktu betul-betul untuk hal-hal yang bermanfaat, terutama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kaum muslimin akan mengalami kemajuan. Tetapi banyak yang menyia-nyiakan waktunya sehingga banyak kaum muslimin yang mengalami kemunduran atau stagnan, statis, tidak berkembang. Ini poin yang kedua. Sekarang poin yang ketiga, yaitu a'dhamu asbabit tafrid fil umur.
al-khawa'ur ruhi wa adamu tasawwurit tam lil hadafil ladzi khuliqal insanu min ajlihi. Poin yang ketiga yaitu faktor terbesar mengapa orang menyepelekan atau mengabaikan umurnya, yaitu kekosongan ruh. Kosongnya ruh serta tidak ada gambaran secara lengkap akan tujuan diciptakannya manusia. Jadi kosong gitu pandangannya. Pandangannya itu hanya bersifat materialis istilahnya. Pokoknya yang nampak-nampak saja dia semangat. Kalau yang nggak nampak, itu dia nggak semangat. Berarti di sini karena apa? Nggak ada gambaran tujuan diciptakannya manusia. Apalagi kalau yang tidak ada, tidak diyakini. Wah, ini sudah parah lagi. Pokoknya yang dia yakini yang nampak. Sehingga yang dia kejar pun yang nampak, yaitu dunia ini. Nggak pernah dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini faktor terbesar yang menjadikan orang itu menyepelekan, mengabaikan umurnya, yaitu karena kosongnya kekosongan rohani pada diri orang tersebut. Coba sekarang, orang kalau dalam hidup sehari-hari yang dipikir itu makan, bersenang-senang, uang, atau harta, tahta, kekuasaan tadi, itu coba. Tidak pernah pagi-pagi dia ingin menyirami dirinya dengan siraman rohani. Loh, yang dipikir itu pagi ini mau makan apa, pagi ini mau kerja apa, cari uang di mana, kan begitu. Tapi kalau orang yang pikirannya akhirat, dia berusaha, pagi ini saya harus ngapain ini untuk kebaikan saya, mungkin baca Quran. Ini pagi-pagi, ya. Atau mungkin dia langsung berhubungan dengan Allah, begitu bangun pagi dia berhubungan dengan Allah, berdoa kepada Allah. Ini berarti rohnya nggak kosong. Tapi kalau terjadi kekosongan roh, ibarat rohaninya nggak ada, kan mungkin banyak. Seorang yang mengaku muslim, KTP-nya juga Islam, tapi nggak pernah misalnya pokanya tersentuh air wudhu, kan mungkin saja. Tangannya nggak pernah megang mushaf, ya, tangannya nggak pernah dia gunakan untuk bertakbir atau bersedekap. Terus gimana? Ini namanya kosong ruhaninya. Dan tidak ada gambaran sempurna tentang tujuan diciptakannya manusia, yaitu untuk beribadah. Maka sebenarnya di antara nikmat yang Allah berikan kepada seorang mukmin, ketika tergambar pada seorang mukmin tersebut tujuan besar dari hidupnya, itu sebenarnya nikmat itu. Kenikmatan kalau kita itu menyadari bahwa tujuan kita diciptakan untuk beribadah. Ini kalau tergambar dalam diri kita seperti ini, ketahuilah, itu kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada seorang mukmin ketika tergambar oleh seorang mukmin tujuan hidupnya untuk beribadah. Tapi coba sekarang tadi, kembali kepada orang-orang yang istilahnya mukanya saja nggak pernah tersentuh air wudhu. Kira-kira mikir akhirat kapan? Kan nggak pernah mereka mikir akhirat gitu. Kalau mereka itu mau memikirkan tentang akhirat, pasti sholat itu nggak akan tersia-siakan. Sholatnya dulu lah sebelum yang lain, kan gitu. Ini sekali lagi, ini kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ketika terbayang oleh kita tujuan Allah ciptakan di dalam kehidupan dunia, yaitu untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ad-Dariyat ayat yang ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya beribadah kepadaku. Maka kalau cita-cita ini, tujuan ini diresapi, direnungi, maka nanti semua tujuan yang lain itu terasa pendek. Jadi tujuan yang lain itu terasa ringkas, kecil gitu. Baik tujuan duniawi, tujuan harta, ya, dan lain sebagainya, baik sedikit atau banyak, bermacam-macam, maka itu semua nanti dianggap tujuan-tujuan yang kecil.
tujuan yang sangat pendek gitu kan apa? Tujuan akhirat kan masih jauh gitu. Meskipun nanti semua orang ketika dibangkitkan di akhirat merasa kayak baru kemarin. Padahal sudah beribu-ribu tahun di alam kuburnya. Tapi begitu dibangkitkan kayaknya baru kemarin. Yaitu semuanya nanti akan mengalami seperti itu. Maka di sini jangan kita itu perpendek umur kita dengan tujuan-tujuan duniawi. Ya, ada kehidupan kita yang panjang. Jangan diperpendek dengan kita tertutup dengan tujuan duniawi, tidak terfikir tentang urusan ukhrawi. Dan ini sebuah bencana kalau orang itu sudah enggak sadar dengan akhirat. Ini yang akan menjadikan pelakunya naik ke bintang sana, ke angkasa. Dia akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena dia gabungkan antara dunia dan akhirat. Tapi yang jadi fokusnya adalah dunia dulu. Dia ingin cari gitu. Karena Allah mengatakan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ini surat Al-Qasas ayat yang ke-77. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, carilah pada kenikmatan yang Allah berikan kepadamu berupa negeri akhirat. Ini Allah memerintahkan kita suruh mencari. Mencari apa? Akhirat. Lah dunia, Allah cuma ungkapkan kalimat wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Berarti mencari akhirat itu pokok, mencari dunia sampingan. Tapi kenyataan manusia tidak. Mencari dunia bekerja itu pokok, untuk ibadah sampingan. Nah ini kan mungkin banyak yang seperti itu. Tujuan pokoknya cari dunia. Lah kalau sholat dan sebagainya, ya nggak sampingan. Sehingga mencari akhirat itu dianggap sebagai suatu sampingan. Padahal Allah memerintahkan kita supaya yang pokok justru mencari akhirat. Maka orang yang benar-benar mencari akhirat dengan beriman dan beramal saleh, Allah berikan kehidupan yang baik di dunia, apalagi nanti di akhirat. Mana dalilnya? Surat An-Nahl ayat 97. Allah Ta'ala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa beramal saleh yang itu dilakukan oleh seorang laki-laki atau wanita dan dia dalam keadaan beriman, kata Allah, kami berikan untuknya kehidupan yang baik, serta nanti di akhirat Allah akan berikan balasan dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Serta masih banyak ayat-ayat yang lain yang mendorong kita supaya kita memanfaatkan kesempatan yang ada, terutama untuk mencari akhirat. Ini kalau orang sudah disetting tujuannya untuk cari akhirat, tujuannya untuk mencari dunia, ini bahaya. Tapi kalau tujuannya untuk mencari akhirat, settingannya sudah seperti itu, Masya Allah. Nanti Allah akan berikan kekayaan dalam hatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terangi cahaya dalam hidupnya. Serta menghadapi permasalahan apapun, itu dia akan menghadapinya dengan cara yang baik. Ketika dapat nikmat dia bersyukur, ketika dapat musibah dia bersabar. Itulah seorang mukmin. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Sungguh aku kagum dengan urusannya seorang mukmin. Kenapa? Semua urusannya itu baik dan itu tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Bagaimana keadaan seorang mukmin tersebut? In asobathu sarra syakar. Ketika dia mengalami atau mendapatkan kesenangan, kegembiraan, dia bersyukur, fakana khairan lahu, maka itu lebih baik untuknya. Wa in asobathu dharra'u sabar, jika dia mengalami musibah maka dia bersabar, fakana khairan lahu, dan bersabar ketika mendapatkan musibah itu juga lebih baik untuknya. Meskipun kadang kebanyakan orang itu diuji dengan kenikmatan, banyak yang malah tersesat. Diuji dengan musibah, mungkin banyak orang yang malah jadi ingat Allah. Karena ini memang
ya menjadi istilahnya penyakit pada diri seorang muslim adanya syubhat dan syahwat. Terutama yang berkaitan dengan permasalahan ini ya, yaitu urusan syahwat ini. Maka tujuan yang karenanya seorang itu ingin bahagia di dunia serta bahagia di akhirat, yaitu agar dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, serta bisa beruntung melihat wajah Allah yang maha perkasa. Kalau kita itu bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh ini sebuah kenikmatan yang tidak ditandingi oleh kenikmatan apapun. Maka ini yang harus kita perhatikan. Setiap orang itu sudah diberi kesempatan untuk berdagang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia itu berangkat menuju Allah. Tinggal apakah dia selamatkan dirinya atau sebaliknya dia akan binasakan dirinya. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, kelima, dan keenam yang berkaitan dengan masalah pentingnya waktu ini kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Biidznillah ta'ala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.